Oke, kita mulai. Hari itu, Andi sedang sibuk beres-beres. Tapi bukan untuk pindahan ya. Ya, dia sedang sibuk mempersiapkan segala sesuatunya untuk pergi liburan ke luar negeri. Dia mengambil cuti tahunan untuk melepas penat dari kesibukan kantornya. Memang rencananya setiap tahun dia akan liburan ke luar negeri dan ini adalah tahun keempatnya dia berlibur. Sepertinya asik ya liburan keliling dunia. Dan setelah mempersiapkan segala sesuatunya, dia pun berangkat ke bandara. Dan pastinya dia berangkat cepat-cepat agar tidak ketinggalan pesawat. Bisa bahaya kalau terlambat, nanti nggak jadi liburan. Tapi setelah sampai di bandara, ternyata dia mendapatkan pengumuman. Ternyata pesawatnya delay atau keberangkatannya ditunda. Ya sudah berangkat cepat-cepat ternyata ditunda. Betapa kecewanya Andi. Dan ini adalah daftar keberangkatan pesawat pada hari itu. Dan yang jadi pertanyaan adalah, manakah negara tujuan Andi? Dan ini jawabannya. Ini adalah daftar pesawat yang berangkat pada hari itu. Kita akan simak dulu scan awal tadi. Ya, dia berencana untuk berliburan ke luar negeri setiap tahunnya. Dan ini adalah liburan keempat. Itu artinya dia sudah mengunjungi 3 negara sebelumnya. Yaitu terbukti ada stiker yang terdapat pada koper miliknya. Bisakah kalian menebak? Tentu saja stiker piramid, itu artinya dia sudah pernah ke Mesir dengan ibu kota Kairo. Lalu lambang Colosseum, dia pernah berkunjung ke Italia, di mana ibu kotanya adalah Roma. Lalu yang terakhir, kalian sudah pasti tidak asing lagi dengan stiker itu. Dan pasti negara yang belum pernah dia kunjungi adalah Inggris, di mana ibu kotanya London. Dan itulah tujuan Andi tahun ini. Kira-kira ikon kota London apa ya? Coba kalian tebak dan tuliskan di komentar. Kita lanjut ke riddle yang berikutnya. Ini adalah Bapak Harjo, sang pengusaha kaya raya di kota antah berantah. Dia mempunyai banyak sekali tabungan uang dan emas yang dipajang di ruangannya. Sementara itu, Bapak Harjo di rumah tinggal bersama 3 orang yang menemaninya. Mereka adalah beberapa orang terdekat Bapak Harjo. Dan ini data dari mereka. Yang pertama, Ardan Remy, si anak bandel sang pengusaha kaya raya tersebut. Ya, dia selalu menuntut kepada ayahnya jika keinginannya tidak dikabulkan. Kemudian yang kedua, Rio Andava, kakak sepupu dari Ardan yang selalu iri dengan kekayaan ayahnya. Ya, memang dia tinggal di rumah Bapak Harjo selama dia menyelesaikan masa kuliahnya. Dan yang terakhir, Juno Herdi. Dia sang bodyguard dari Bapak Harjo. Tapi dia sangat licik, penjilat dan selalu berulah di belakang Bapak Harjo. Ya, itulah data ketiga orang yang tinggal bersama Bapak Harjo. Lalu di suatu hari, sang pengusaha kaya itu menemukan sesuatu di kantor ruangannya. Ya, dia mendapati kalendernya ada yang mencoret-coret. Kira-kira begitulah. Lalu di bawahnya tertuliskan, "Dia mau membunuhmu." Sontak itu pun membuat Bapak Harjo sangat kaget dan mulai panik. Jika di rumah itu ada 3 orang yang tinggal bersamanya dan seseorang menuliskan sebuah petunjuk di kalender, siapakah orang yang akan membunuhnya tersebut? Coba kalian selidiki, siapakah yang berniat jahat? Jika kalian butuh tambahan waktu, kalian bisa pause video ini. Dan begini jawabannya. 3 orang tinggal bersama Bapak Harjo di rumahnya dan seseorang menuliskan petunjuk di kalender jika ada yang mau membunuhnya. Sudah pasti itu adalah petunjuk nama. Lalu bagaimana memecahkannya? Kita simak pemecahan berikut. Kita pastikan dulu angka awal yang sudah pasti akan menjadi huruf awalnya.
yaitu angka 3. Angka 3 dalam hitungan bulan berarti menunjukkan bulan ketiga, yaitu bulan Maret. Lalu angka 4 menunjukkan bulan April. Angka 9 menunjukkan bulan September. Lalu 12 Desember, dan seterusnya sampai menuju ke angka yang terakhir, yaitu angka 4 atau bulan April. Oke, di sini kita sudah menemukan petunjuknya. Semua awalan huruf tersebut jika digabungkan maka akan membentuk kata Mas Dava. Berarti yang mencoba membunuhnya adalah Rio Andava, kakak sepupu dari Ardan, anak dari pengusaha kaya raya tersebut. Oke, masih pemanasan. Kita lanjut lagi ke riddle yang berikutnya. Ada 4 sekawan yang berlibur di sebuah danau terindah di daerah mereka. Liburan bareng memang menyenangkan ya. Lalu sesampainya di lokasi, mereka pun singgah di villa yang sudah mereka pesan sebelumnya. Mereka berencana beristirahat dulu sebentar setelah perjalanan jauh. Nampaknya pelayanan di villa itu sungguh sangat memuaskan. Baru datang pun mereka sudah disambut dengan hidangan oleh koki di villa tersebut. Ya, siapa yang menolak? Setelah perjalanan jauh, pasti lapar lah. Ada banyak hidangan yang disiapkan oleh koki itu. Dari kue, kopi, dan banyak deh. Tapi nggak mereka ambil semua sih, takut kekenyangan, ntar nggak jadi liburan. Lalu mereka pun mulai menikmati hidangan yang disediakan oleh koki itu. Perut kenyang, istirahat pun tenang. Tapi setelah beberapa saat mereka menyantap hidangan itu, tiba-tiba 2 orang teman mengalami sekarat dan kritis. Sekarang coba kalian selidiki, kenapa mereka berdua sekarat? Dan ini jawabannya. Setelah menyantap hidangan yang disediakan oleh koki itu, kenapa mereka bisa sekarat? Jika kalian teliti, di meja tempat koki itu menyediakan hidangan hanya ada 2 gelas. Dan tentunya hanya berada di depan 2 orang yang sekarat itu. Ini dia. Jadi sudah pasti kalian tahu kan mereka kenapa? Mereka keracunan kopi yang dihidangkan oleh koki itu. Sang koki pun datang dan kaget. Entah apa yang dipikirannya. Apakah memang dia tidak sengaja menghidangkan kopi yang ternyata beracun itu? Atau memang dia berniat jahat? Tapi apa alibinya ya? Oke, kita lanjut ke riddle yang berikutnya. Hari itu kamu sedang liburan mengunjungi sebuah kastil tua. Ya, memang kamu suka mengunjungi tempat-tempat wisata bersejarah ketika sedang liburan. Tetapi ternyata setelah kamu masuk ke kastil itu, kamu tersesat dan tidak tahu pintu keluar dari kastil itu. Jadi kamu hanya bisa mondar-mandir ke sana kemari, seperti orang kebingungan. Tapi untunglah ada pengunjung yang baik hati. Dia mendatangimu dan memberitahu. Kamu bisa bertanya kepada penjaga itu jika kamu tersesat. Ya, memang tidak jauh dari situ terlihat ada seorang penjaga kastil. Dan ternyata pintunya ada di sampingnya. Tapi masalahnya di sini adalah penjaga itu hanya bisa memberi 3 jawaban jika ditanya, yaitu ya, tidak, dan diam sama sekali. Dan di ketiga pintu itu pun sudah ada keterangannya masing-masing. Jadi pertanyaannya, apa yang harus kamu lakukan? Dan begini jawabannya. Penjaga itu hanya bisa memberikan 3 jawaban, yaitu ya, tidak, atau diam, atau tidak menjawab sama sekali. Dan di masing-masing pintu sudah ada keterangannya. Jadi yang harus kamu lakukan hanyalah memberi pertanyaan, manakah pintu yang bisa dilewati? Ya, cukup dengan pertanyaan itu.
Jika sang penjaga memberi jawaban ya, itu berarti pintu yang bertuliskan ya, itulah pintu yang bisa dilewati. Jika dia menjawab tidak, maka pintu yang bisa dilewati adalah pintu yang ada keterangan tidak. Begitu pula jika dia tidak memberi jawaban sama sekali. Oke, apakah kalian paham?